pagi, Fania. Gimana kabarnya Pagi, hari ini? alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Gimana nih posisi duduknya udah nyaman belum? Nyamanin dulu. Udah nyaman. Tadi dari mana aja? Dari kelas tadi di kelas Oh, aja. dari kelas. Dari kelas jamnya siapa tuh? Tadi jamnya Bu Mila, Jamnya Bu Mila. Mata pelajaran apa itu? PPKN. Oh, BPKN. Iya. Tadi gimana, telat nggak berangkatnya? Telat dikit Bu. Telat dikit, berapa menit telatnya? Berapa ya tadi? 7 menit kayaknya Bu. Oh, 7 menit. Mending lah ya 7 menit, nggak yang melebihi batas banget. Emang biasanya seperti itu? Kadang-kadang ya nggak yang selalu telat sih Bu, cuman kadang pas mepet-mepet udah bel gitu. Kalau enggak ya telat paling 2-3 menit baru satpam baru mau nutup pintu gitu, seringnya kayak gitu, kejar-kejar sama satpam. Gugup jadinya ya. Iya. Terus tadi sempat sarapan nggak? Enggak Bu. Nggak sempat sarapan. Kenapa? Karena gugup atau emang belum dimasakin di rumah? Udah dimasakin sebenarnya, cuman tadi buru-buru jadi nggak makan. Oh, belum. Tadi kegiatannya apain aja pas di kelas? Selain tadi jam pelajarannya Bu Mila. Nggak ada sih, aku tadi abis pelajarannya Bu Mila tadi kan nungguin guru kan. Terus aku tidur, abis itu tadi dibilangin dipanggil ibu kesini. Oh iya, tadi sama Bu Milanya ya. Iya. Gitu. Iya, tadi saya sedikit mengamanahkan sama Bu Mila nyuruh kamu kesini. Soalnya beberapa hari kemarin ibu dapat panggilan sama guru-guru mapel gitu. Katanya akhir-akhir ini kamu ini ya sering tidak mengumpulkan tugas. Iya Bu, cuman iya ding. Iya Bu, kadang aku sering lupa ngerjain tugas gitu. Oh gitu. Nih sebelum masuk ke situ, nanti kita ini ya. Kamu tahu tujuan kamu kesini sendiri mau apa? Enggak sih, tapi biasanya kalau orang-orang yang dipanggil ke BK mau dimarahin sih Bu. Aku kan ya ketahui sih kan aku salah ya, kalau dimarahin ya wajar sih. Kira-kira kamu ngarahnya udah ke situ duluan ya. Iya. Jadi di sini ibu nggak mau yang terlalu serius. Ibaratnya kayak marahin kamu itu enggak ya. Kita maksudnya belajar bareng-bareng aja. Terus gini, ibu pengen tahu keseharian kamu akhir-akhir ini ngapain aja? Ngapain ya Bu? Aku ya sekolah kan, nanti pulang sekolah ini bersih-bersih, abis itu nanti makan, abis itu main game. Jadi di sini dari kegiatan yang kamu sampaikan itu tadi, nanti ibu pengen sedikit ini ya memberikan masukan atau kita saling sharing aja gitu. Jadi nanti kita akan melakukan sesi konseling, kurang lebih kedepannya kita akan melakukan kurang lebih 30 menit aja gitu. Jadi nanti pada sesi ini tuh ibu pengen kamu nggak terlalu tegang, nggak yang terlalu takut mau menceritakan, tapi nggak takut bocor ke temen atau gimana gitu. Itu tentunya udah aman insya Allah kalau di sini. Terus kayak misalkan kamu merasa ragu mau menceritakan, percayakan aja sama guru BK, karena guru BK tidak akan membocorkan dengan siapapun, kecuali kalau emang hal itu tuh kita perlu kolaborasikan dengan orang tua gitu ya. Kemudian Nanti kan kemarin kan dapat laporannya dari guru-guru Bu, nanti Ibu bilang ke guru-guru juga nggak masalahnya gitu? kalau terkait yang kita ceritakan saat ini itu tidak akan diceritakan ke siapapun, kecuali ada kaitannya sama mata pelajaran seperti itu. Jadi nanti tetap kerahasiaannya tetap terjaga. Yang penting ibu pengen kamu terbuka terhadap apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Ibu pengen nanya dong, perasaan kamu hari ini tuh kayak gimana? Aku takut sih Bu, sebenarnya masih takut di sini, maksudnya dipanggil. Aku agak tadi sempat agak takut, aku mau diapain gitu, aku mau dikasih hukuman apa gitu. Iya, jadi nggak usah takut, karena BK itu bukan polisi sekolah ya yang menurut kamu tuh mungkin kayak menegur gitu, tapi kita tuh mau belajar bareng gimana caranya biar setiap apa yang kamu alami itu kita bisa
cari solusinya bareng-bareng gitu. Terus terkait Iya, soalnya tuh ini Bu, apa namanya, aku tuh kan tadi kan dipanggil kan Bu Mila kan ngomong nih, kan udah keluar orangnya, terus aku mau tidur, abis itu tiba-tiba ibunya balik lagi, Fanya ini ya ke ruangan BK gitu sekarang gitu. Nah terus kan teman-teman aku pada ayo lo kamu ngapain lo gitu-gitu, jadi aku tadi sempet takut sih Bu sebenarnya gitu. jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, karena di sini ibu nggak mau menghakimi, karena ya itu tadi ibu ada masukan dari guru kelas untuk sedikit memberikan bimbingan bareng-bareng gitu. Kamu juga nanti bisa mengajukan apa ya, tanggapan, atau kalau dirasa kurang setuju, atau kalau misalkan ibu memberikan masukan kamu kurang setuju, nanti kamu bicarakan aja gitu. Oke Bu. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, ibu di sini juga nggak tegang-tegang banget, nggak mau apa terlalu menyudutkan kamu, apalagi terkait sekolah gitu. Jadi kita nanti ngalir aja seperti itu. Oke. Nah, tadi gimana perasaan kamu hari? Apa yang kamu rasakan? Ya tadi selain takut sih apa ya Bu, aku sebenarnya tuh agak males, terus Malas. ini juga sih Bu, kalau sebelum dipanggil ibu ya tadi aku males, terus kayak agak apa ya, khawatir, cemas gitu, karena kan Kenapa itu? aku kan belum ngerjain tugas Bu, belum ngerjain PR tadi, jadi agak gimana gitu. Hari ini banyak PR kan? Enggak sih, cuman ada 3, tapi aku udah ngerjain 1. Kalau yang PPKN tuh aku udah, tapi cuman baru kan ada 10 soal, Iya. baru ngerjain 2. Habis itu nanti pelajarannya bahasa Indonesia sama matematika. Kalau matematika aku belum, kalau bahasa Indonesia itu aku udah belum ya, lupa Bu. Tadi berarti jam pertama kamu udah selesai jamnya, cuman mengerjakannya nggak selesai. Bahasa Indonesia kamu nggak tahu udah ngerjain atau belum. Tuh, terus tadi matematika kamu Belum. belum ya malah ya. Iya. Oh, jadi kamu merasa takut, cemas gitu ya, belum ngerjain tugas ini gimana gitu ya. Iya Bu. Oke, ibu pengen tahu dong, kenapa sih, maksudnya itu lupa atau gimana? Ya awal-awal tuh sebenarnya aku inget Bu, kalau misalnya ada PR gitu kan. Nah terus pas pulang sekolah gitu ingat, tapi nanti aja lah ngerjainnya gitu kan, nanti aja ngerjainnya, orang kan itu kan tugas hari Rabu Bu gitu kan. Iya. Dikumpul hari Senin, kayak ya udah nanti aja, masih ada Kamis sampai Minggu gitu kan. Nah terus pas di rumah kan aku nggak belajar kan, Oh gitu. ya belajar kalau ada PR sih, tapi kadang-kadang terus kan aku kayak main HP gitu. Nah terus aku lupa, nah aku pas tadi tuh aku inget kalau ada PR tuh udah pas di jalan, udah pas berangkat mau pas dianterin gitu, jadi aduh ternyata aku belum gitu, jadi aku agak panik, agak takut, was-was dimarahin, dihukum. Berarti kamu ini ya sedikit menyepelekan, maksudnya kayak nggak ingat kalau wah ternyata ada tugas nih gitu. Terus kamu tadi lebih sering main game gitu. Iya, soalnya nggak tahu ya Bu ya, aku tuh akhir-akhir ini tuh merasa kayak kan lagi susah-susah nih Bu ya pelajarannya tuh, terus tuh aku jadi males gitu loh Bu. Sebenarnya kemarin di semester kemarin tuh aku tuh ngerjain gitu, tapi semester ini tuh kayak ih tambah susah banget gitu loh. Nah aku tuh merasa kayak bingung mau ngerjainnya tuh dari mana dulu gitu, apalagi kayak matematika, terus kayak IPA, bahasa Indonesia tuh juga yang panjang-panjang banget gitu loh, kayak aku tuh bingung gitu. Jadi ya udah deh nanti deh gitu, karena juga kan dari kemarin-kemarin tuh aku tuh selalu dapat nilai jelek terus nih di semester ini gitu, soalnya aku udah ngerjain bener-bener tapi jelek mulu gitu. Jadi ya udah nanti aja deh aku ngerjainnya kalau mood, karena kan kalau moodnya bagus kan nanti enak ya Bu ya, encer gitu kan. Nah terus tapi karena aku nanti aku main game aku lupa. Iya. Oh gitu. Jadi ibu bisa menyadari sih, emang kita kalau semakin naik kelas gitu, semakin naik semester gitu kan, semakin levelnya semakin tinggi ya. Jadi kayak penugasan tentu semakin sulit. Jadi kamu merasa kayak harus adaptasi dulu nih sama tugas itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu tadi kan bilang ya udahlah lebih milih ngegame aja. Berarti kamu punya temen gitu ya di rumah itu, kayak kalau misalkan gak ada kegiatan gitu, meskipun itu ada tugas, nanti kamu
yang berteman main game bareng atau lebih suka sendiri gitu? Kalau main game sih aku mabar ya Bu ya, mabar Mabar. di ini aja, dari apa namanya online gitu. Jadi nggak harus ketemu teman-teman. Aku sih lebih sering di rumah ya, aku jarang main ke teman-teman aku Bu. Tapi kan kita kayak apa namanya pas login gitu kan aku biasanya WhatsApp temen atau temen yang WhatsApp duluan gitu, login udah langsung main aja gitu. Tapi rata-rata temen kamu emang yang suka ngegame gitu ya? Iya, aku temen-temen aku tuh ada dari sekolah-sekolah lain juga, terus ada yang emang yang udah nggak sekolah juga gitu ya, teman-teman ya ketemu dari game gitu sih Bu. Nah, kan jadi sering apa namanya sering mabar. Kalau ketemu aku jarang sih main sama teman-teman aku tuh. Oh, gitu. Tapi orang tua kamu tuh dulu. Tapi orang tua kamu tuh tahu kalau kamu tuh kesehariannya tuh lebih sering ngegame gitu. Karena kan kadang orang tua kalau lihat anaknya bikin pasti nugas nih gitu. Orang tuamu kira-kira ngontrol kamu nggak kalau di rumah kesehariannya? Orang tua aku kan kerja Bu, ibu sama ayah kan kerja semua. Iya. Terus jadinya ya kalau misalnya pas pulang sekolah gitu kan mereka nggak ada di rumah. Terus nanti pulang-pulang, kalau misalnya ibu itu pulang maghrib, kalau ayah biasanya pulang jam 9 jam 10 gitu. Jadi ya mereka nggak tahu kalau misalnya aku apa namanya ngegame dari siang gitu. Mungkin ibu sih biasanya pulang pulang kerja itu tuh suka nanyain, kamu ini enggak apa namanya udah makan belum, ada tugas enggak gitu gitu. Tapi ya udah aja, aku paling biasanya dibawain makanan gitu kan sama ibu, ya udah aku makan, habis itu kalau udah ya aku masuk lagi gitu. Misalnya aku bilang ada tugas atau enggak, kan aku kerjanya di kamar jadi aku nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kamu di rumah cuma bertiga atau ada yang lebih dewasa, kakak kamu atau tante kamu yang ikut bareng kamu di situ? Berarti sama sekali di keluarga kamu tuh nggak ada yang lebih dewasa buat ngingetin kamu gitu? Tidak Nggak ada. ada, soalnya aku sendirian memang di rumah. Oh. Ya sama ibu sama bapak aku tuh nggak ada adik, nggak ada kakak atau yang lain-lain. Terus nge-game-nya itu kamu pakai HP aja atau kamu punya PlayStation atau main apa gitu? Game yang kamu maksud itu yang gimana? Kalau HP biasanya aku ini sih Bu, apa namanya ML, FF gitu. Terus kalau misalnya di PC biasanya aku pakai laptop Bu. Kalau di laptop itu main Roblox. Oh gitu. Jadi kamu tuh meskipun sudah tahu nih besok ada 3 pelajaran, besok ada tugas mata pelajaran apapun itu, tapi kamu merasa kayak ya udahlah aku pengen nge-game aja gitu, karena yang kamu sampaikan tadi kalau semakin semesternya semakin tinggi semakin sulit materinya gitu. Kira-kira kalau misalkan kamu sadar nih misalkan oh iya ya ada tugas, kemudian kamu memilih buat main game, perasaan yang kamu rasakan saat itu gimana? Sebenarnya tuh aku kadang kepikiran ya Bu, ya aduh tugas aku belum lagi, PR aku belum aku kerjain lagi. Tapi tuh ya udah sih nanti aja gitu. Nanti aja lah, bentar lagi ini satu game lagi lah gitu. Terus nanti satu game masih kadang kan aku kan kadang kalah ya Bu ya, terus kayak nanti deh satu game lagi gitu. Terus tapi nanti tiba-tiba udah sore, kalau udah sore kan nanti ibu aku pulang, terus nanti makan gitu. Nggak Terus ingat waktu ya? iya, terus waktu makan nanti biasanya masuk gitu ya, masuk aku lupa mau ngerjain tugas gitu. Tadinya aku ingat, terus ya udah aku mau ngapain ya, terus aku buka HP, scroll IG, scroll TikTok, terus nanti ketiduran kayak gitu. Jadi emang kebiasaan kamu seperti itu ya. Aslinya kamu udah tahu polanya ya, pola ritmenya. Ternyata kalau misalkan kamu ngegame, nggak kerasa udah kelewat nih 30 menit, nggak kerasa. Padahal tadinya niatnya kan cuma sebentar, kalau kalah ya udah gitu ya. Tapi ternyata justru di situ makin penasaran nggak sih? Karena ya kamu ya pengen menang gitu kan. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau bisa nih, kamu kan itu kan tadi kamu udah tahu lah ya negatifnya kan seperti itu ya, lupa waktu gitu jadinya. Kalau misalkan kira-kira misal kamu ngerjain gitu, maksudnya kayak menyempatkan, bentar. Kira-kira kalau kamu tuh ketika main game tiba-tiba kamu ingat wah ada PR, itu kamu bangkit nggak kayak harus nih aku berhenti gitu, enggak ya? Enggak Bu, ya udah nanti aja lah gitu, aku kerjanya nanti aja lah gitu, karena nyelesain dulu gitu. Nah, terus waktu aku selesain ternyata tetap aku lanjut lagi gitu. Soalnya tuh
aku tuh bingung ya Bu ya. Terus tuh kadang tuh ada guru-guru tuh yang misalnya nih aku nggak paham gitu ya, ada yang mau ditanyain nggak kayak gitu, terus nanti aku tanyain lah, nah kamu nggak memperhatikan malah digituin. Terus kan aku nggak ngerti ya Bu ya, aku nggak ngerti itu aku tuh nanya gitu, tapi giliran aku nanya nanti dibilanginnya, nah kan tadi udah ibu jelasin, kenapa kamu nggak memperhatiin sih kayak gitu. Jadi ya udah gitu kan, udah. Jadi tuh awalnya tuh kayak gitu, terus gitu awalnya. karena kan aku nggak ngerti ya, aku nggak mudeng. Terus pas pulang kan dikasih PR, aku kan nggak paham gitu, aku nggak paham kalau misalnya aku ngerjain, terus pernah tuh aku udah ngerjain Iya. sebenarnya jelek, biasa kan, ini gimana kamu masa cuma dapat nilai 20 gitu dari 10 soal gitu. Oh ya gimana orang di ini dikasih tahu aja enggak gitu kan. Pas aku nggak paham ini nggak dijelasin lagi gitu, giliran nilainya jelek terus dimarahin juga gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, sama aja aku ngerjain tugas nggak ngerjain, nggak dikerjain juga Sama aja. nilainya jelek, terus sama aja dimarahin. Ada beberapa guru sih, nggak semua sih, tapi ada yang baik juga. Oke, berarti sebelumnya kamu udah pernah mendapatkan pengalaman buruk yang mana itu bikin kamu makin malas ngerjainnya. Jadi kamu tuh secara tidak langsung punya pemikiran bahwa kalau kamu ngerjain gagal ya mendingan nggak usah sekalian gitu. Oke, kalau misalkan kamu kan tadi udah nggak pede duluan karena kamu mendapatkan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Kalau misalnya kamu tuh ini kembali lagi sama diri kamu, wah aku percaya lagi nih sama diri aku gitu, aku mau ngerjain tugas gitu. Kira-kira kamu masih bisa nggak untuk menerima itu? Sebenarnya kalau aku tuh kadang ada ini ya Bu, kayaknya tuh aku tuh sebenarnya bisa gitu, asalkan aku tuh dijelasin lagi yang aku nggak paham kayak gitu. Ya cuman kadang tuh kan aku udah ya namanya ini kan pelan-pelan ya Bu ya belajar tuh, tapi ya waktu itu sih gara-gara gurunya agak ngeselin gitu, terus aku jadi apa sih orang aku nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti malah dimarahin gitu, disuruh nanya apa namanya, disuruh nanya, giliran nanya malah dimarahin gitu kan. Terus aku harus gimana gitu. Nah di situ jadi kayak aku udahlah gitu, sama aja gitu. Tapi sebenarnya aku tuh juga pengen ini lagi sih, apa namanya, tetap kayak biasanya, maksudnya kayak dulu yang selalu ngerjain tugas ya, setidaknya ya nggak inilah apa namanya, nggak jeblok-jeblok banget lah gitu nilai aku gitu. Ini juga sebenarnya ibu aku juga nggak tahu sih kalau misalnya aku sering nggak ngerjain tugas, atau kalau misalnya ngerjain tugas itu nilainya jelek kalau di semester ini, karena yang di semester kemarin kan nilai aku kan ya nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya nggak jelek gitu loh Bu. Oh iya, Aku nggak tahu deh nanti kalau ibu tahu. masih bisa dimaklumi ya tadinya ya. Terus seumpama dalam keseharian kamu, kira-kira kamu punya ini nggak, pernah punya pemikiran gini, aku kan pengen nih ngegame, misal kamu pulang sekolah kamu pengen ngegame ya, tapi tadi ada tugas, kerjain dulu biar aku nanti main gamenya puas gitu. Kamu pernah terbesit pemikiran seperti itu nggak? Sebenarnya ya pernah sih Bu. Nah aku tuh pas kepikiran kayak gitu tuh pas mata pelajaran yang susah. Contoh misalnya nih aku pulang hari Kamis gitu, hari Kamis kan juga ada matematika, terus kayak ih ada PR matematika gitu di jalan apa namanya di rumah gitu kan, di rumah pas udah ini lagi beres-beres lagi bebersih gitu sambil makan, iya ada PR matematika ya gitu, kerjain lah gitu. Nah aku coba tuh sebenarnya ngerjain Bu awal-awal tuh, tapi aku nggak paham. Terus karena aku nggak paham ya pusing aku kan, terus akhirnya kan kesel ya Bu ya karena nggak paham gitu. Terus kesel aku gitu, nggak paham, pusing udah akhirnya aku nanti dulu lah, aku tinggal nge-game gitu. Kalau nggak nge-game ya aku scroll aja gitu, terus lupa akhirnya ketimbun sama kadang terus aku ngerjain PR yang lain yang gampang-gampang dulu gitu kan, aku tinggalin dulu gitu, ternyata udah tinggal dikumpulin gitu, aku belum. Gitu. Berarti itu kecenderungannya karena tadi ya ada salah satunya mata pelajaran yang kamu tidak suka. Berarti kira-kira ada nggak mata pelajaran yang kamu suka gitu ya? Kamu tuh hektik banget nih kalau misalkan ada mapel itu kayak, aku suka nih misalkan bahasa Jawa, kamu suka bahasa Jawa, kamu ngerjain dulu gitu. Atau emang dari semua mata pelajaran kamu menerapkan seperti itu? Enggak sih Bu, ada beberapa pelajaran tuh yang kalau menurut aku masih enak ya Bu, kayak misalnya IPA, IPS kayak gitu. Itu kan nggak perlu yang dijelasin banget,
Nah itu kan maksudnya aku juga bisa baca sendiri kan gitu, jadi biasanya masih lah aku paham-paham dikit. Mungkin kalau pas IPA, pas di fisika-fisikanya gitu kan yang ada hitung-hitungannya gitu kan agak-agak bingung gitu. Itu kadang kan ada yang aku lewat-lewatin juga, tapi kadang kalau misalnya udah buru-buru dah ngarang aja lah, kadang gitu juga. Tapi kalau misalnya pelajarannya yang masih gampang-gampang buat aku belajar sendiri, yaitu tadi misalnya IPS, terus PKN. Sebenarnya PKN juga bisa dibaca-baca sendiri kan gitu. Yang kayak gitu sih biasanya aku nggak ini sih, nggak yang terlalu apa namanya, nggak selalu sering sering apa sering nggak ngerjain gitu. Jadi kadang-kadang aku, maksudnya aku lebih banyak ngerjain sih, cuman kan kalau bacaan-bacaan gitu ngantuk ya Bu kadang. Jadi ya udah sih, tapi aku kerjain. Iya. Berarti aslinya tuh kamu tidak semua mata pelajaran itu kamu gak suka gitu ya, tapi ya aslinya tuh kamu tuh pengen semua mata pelajaran itu kamu tuh ngerjain semua tugas-tugasnya gitu. Dan tadi yang kamu bilang tidak semua mata pelajaran itu kamu gak suka. Tadi ya yang lebih condong kamu gak suka ke matematika ya. Jadi masih masuk akal lah kalau misalkan matematika kamu cuekin gitu. Tapi setidaknya meskipun susah, kamu usaha aja dulu. Kalau menurut ibu ya. Jadi yang ibu tangkap di sini tuh kamu tuh sudah pernah ada pengalaman buruk di waktu sebelumnya yang tadi katanya kamu gagal, udah pernah ngerjain tapi ternyata ujung-ujungnya masih salah juga, disalahin sama guru kalau itu tuh nggak benar gitu. Menurut ibu itu merupakan bagian yang bukan salah banget, tapi dimana kamu tuh harus meningkatkan lebih ekstra lagi dari kesalahan-kesalahan kamu sebelumnya. Jadi pada intinya tuh sebenarnya kamu pengen disiplin, pengen rajin, pengen gak dicap males sama gurunya karena gak ngerjain tugas, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kamu yang seperti itu dan kamu belum bisa memanajemen waktu juga, akhirnya menyebabkan kamu sering menunda-nunda tugas gitu. Nah, kira-kira dengan seperti itu dulu. Nah, kira-kira dengan adanya kayak tadi aku masih ngomong. Kira-kira dengan adanya problem yang seperti itu, ibu ada salah satu cara yang pengen ibu sampaikan ke kamu. Jadi nanti ibu punya satu cara, modelnya tuh gini. Dalam satu hari tadi kan kamu bilang lebih sering ngegame, lebih suka ngegame gitu ya. Jadi misalkan kamu pulang sekolah nih, pulang sekolah kan misalnya katakanlah itu hari Jumat jam 12 udah sampai rumah, kamu jam 1 udah langsung pengen main game nih karena hari Jumat ya. Dan meskipun nggak hari Jumat sih, mungkin kamu lebih sering mengutamakan itu dulu ya, karena kamu udah capek, masa pulang-pulang langsung ngerjain tugas gitu. Kalau misalkan ibu sedikit memberikan cara 15 menit sebelum kamu punya pemikiran untuk ngegame, kamu sempetin dulu mengerjakan tugas apa yang hari ini kamu kerjakan. Kemudian kalau misalkan itu kan 15 menit termasuknya nggak terlalu lama banget ya, nggak terlalu lama banget, nggak terlalu cepet banget gitu. Menurut kamu itu terlalu cepet atau terlalu lama kalau 15 menit? Ya sebenarnya cukup sih Bu. Cukup ya. Cuman kadang kalau misalnya yang susah-susah gitu kan lama Bu ngerjainnya. Misalnya kayak matematika nih. Iya kayak gitu kan, karena aku nggak paham Bu, jadi kan pasti suka lama. Kalau misal kerjakan soal yang lebih mudah dulu, mata pelajaran yang lebih mudah dulu, itu gimana? Kira-kira mampu nggak kamu 15 menit gitu? Kita ambil waktu yang paling sedikit dulu nih. Bisa sih Bu. Nah jadi seumpama kamu bisa nih, nanti pulang sekolah kamu menyempatkan waktu 15 menit untuk mengerjakan yang kira-kira urgent dulu nih, yang besoknya mau dibahas. Kemudian setelah itu tuh kamu kayak, wah kalau misalkan aku selesai ngerjain, aku dapat reward ke diri aku sendiri nih, habis ini main game gitu.
1 jam puas-puasin, tapi kamu ritmenya tuh sama gitu. Setelah kamu ngegame, kamu melakukan kegiatan apa di rumah, kemudian ketika kamu udah punya pemikiran mau ngegame lagi, tapi kamu harus menyempatkan waktu lagi 15 menit untuk menyelesaikan yang belum selesai gitu. Apakah kamu punya kecenderungan pernah berpikir ke situ atau belum pernah kepikiran ke situ? Pernah nggak? Kayaknya sih yang ya kalau pas pulang sekolah itu sibuk, kalau pas aku ingat ada PR kayak gitu sempet sih kayak kerjain dulu lah PR-nya gitu, nanti baru ngegame gitu. Tapi kalau misalnya udah ngegame udah nggak ingat lagi. Oke, kalau misalkan ibu menyarankan, kalau misalkan ibu mengajak kamu untuk menerapkan hal itu, kamu keberatan nggak? Enggak sih Bu, nanti ya dicoba aja sih Bu, dilihat dulu nanti gimana. Oke, jadi nanti sistemnya gini, nanti ibu di ruang BK itu punya yang namanya pohon kepercayaan diri gitu, yang mana pohon kepercayaan diri itu bisa rame, bisa ada daun-daunnya ketika kamu mau mengisi gitu. Jadi isinya tuh apa sih? Nah, nanti isinya tuh kayak tadi, poin-poin yang udah kamu kerjakan. Misalkan 15 menit pertama kamu udah bisa menyelesaikan tugas ini tuh, kamu catat tuh di, kamu bikin catatan aja kayak programnya kamu sendiri. Kamu namanya apa ya? Cut di sini. Jadi kamu bikin target realistis, tapi kamu tuh harus punya greget sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh wah aku harus ngerjain ini karena habis ini aku ngegame gitu. Jadi setiap 15 menit pertama kamu catat targetnya dan itu harus realistis, kemudian kamu ngegame nggak apa-apa. Habis itu kamu melakukan kegiatan selanjutnya, kegiatan kamu yang biasa lakukan di rumah. Kemudian di jam-jam biasanya belajarnya jam berapa aja sih? Kalau aku sih habis makan itu sih, habis makan malam itu. Habis makan malam. Habis makan sama ibu gitu, terus nanti aku ngerjain PR bentar. Udah habis itu biasanya main game. Main game, berarti tadi kalau misalkan pulang sekolah ada waktu nggak? Pulang sekolah sih Sore gitu? buka-buka gitu sih. Buka-buka aja. Berarti bisa menyempatkan waktu lah di situ, selain hanya sekedar buka-buka baca-baca, kamu juga ngerjain tugas gitu. Jadi dalam per hari itu nanti kamu punya 2 kesempatan nih, kayak 15 menit pertama itu di jam sore, sama 15 menit kedua di jam malam setelah makan malam sama keluarga gitu. Jadi nanti kamu kan bikin target realistis, wah aku udah ini mengerjakan yang pertama 15 menit pertama, nanti kemudian yang kedua 15 menit kedua. Misalkan kamu berhasil, kamu rasa aku berhasil nih, besok kamu datang ke ruang BK, nanti ibu kasih yang namanya pohon keberhasilan. Nanti ibu kasih setiap poin itu, ibu kasih daun, nanti kamu tempel di pohon itu, ilustrasi pohon itu. Nah nanti nggak cuma itu, setelah pohon itu dirasa udah hampir penuh, jadi nanti ada nomor-nomornya ya, di situ ada 17 poin nanti yang harus kamu isi. Jadi dalam 1 minggu itu setidaknya per hari kamu ada, nggak harus yang 2 poin itu, 2 poin 15 menit itu nggak apa-apa, yang penting per hari itu kamu melakukan itu. Kira-kira kamu mau nggak? Aku nggak ngerti ininya Bu, bikin targetnya itu kayak gimana, ada ininya nggak Bu, ada contohnya nggak? Oke, jadi untuk targetnya, misal ada contohnya, nanti ibu tunjukkan kurang lebih seperti ini. Misal seperti ini. Jadi kamu tuh bikin target yang pertama itu, tadi kan ada 2 target ya, 2 target. Yang pertama itu yang 15 menit pertama. 15 menit pertama itu kamu udah ngerjain ini gitu. Tapi di dalam 15 menit pertama itu nanti kamu poinnya apa aja selain kamu ngerjain itu. Kan biasanya kayaknya tidak selalu 15 menit itu kurang ya. Bisa jadi kamu 15 menit pertama melakukan kebaikan apa setelahnya gitu. Nanti kamu tulis aja setiap kebaikan yang kamu tulis
di waktu-waktu itu misalkan udah ngerjain tugas nih, aku juga udah submit, ngirim ke emailnya guru atau apa, kamu tulis aja setiap poin-poin positif dalam bentuk tulisan biasa aja. Nanti setiap poin ibu kasih daun-daun ini keberhasilan gitu yang buat kamu tempel. Nah nanti rewardnya, nanti ibu ada rewardnya itu. Nah rewardnya itu nanti ibu bakal kasih kotaknya itu nanti kotak reward box yang mana itu isinya pensil, ganci sama sesuatu yang menarik gitu. Jadi dengan adanya seperti itu, ibu harap kayak kamu tuh semangat gitu, wah aku mau nih, penasaran sama isinya gitu. Kira-kira kamu mau nggak? Mau. Coba dulu aja sih ya Bu ya kali ya. Nanti kalau misalnya ini, oh iya aku mau tanya dulu Bu, kan setiap hari kan udah selalu ada PR tuh. Iya. Terus aku tetap harus ngisi itu 15, maksudnya aku tetap 15 menit itu harus bikin laporan gitu atau gimana setiap hari. Misalnya nggak ada PR, terus kan aku kan belajar kan kalau ada PR ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada PR, aku tetap harus belajar 15 menit. Jadi hal itu kayak, nah jadi maksudnya tuh gini, misal dalam waktu 15 menit kamu tidak harus perihal tugas atau PR aja, kamu bisa melakukan hal-hal yang kaitannya sama sekolah kamu besok. Misal ternyata besok kamu ada jadwal olahraga, besok ada jadwal renang, jadi kamu harus nyempetin diri kamu buat menyiapkan pakaian renangnya, pakaian gantinya gitu. Terus kayak besok ternyata ada pelajaran 3 atau 4 gitu, kamu nyiapin. Jadi ini tuh dilakukan karena biar kamu tuh bisa memanajemen waktu yang biasanya kamu lakukan dadakan paginya, yang tadinya kamu keasikan game ternyata kamu nggak sempet menjadwal, kamu sisipkan poin-poin positif yang seperti itu. Nggak harus tentang tugas aja. Oh gitu, misalnya aku bantuin ini deh, apa ya, misalnya aku beres-beresin kamar atau aku nyiapin buku gitu. Iya. Atau misalnya aku apa ya nyiapin baju gitu-gitu aja, itu tuh juga tetap dimasukin, yang penting buat besok gitu ya Bu ya. Iya, itu tetap dimasukin aja. Nanti kalau misalkan udah dapet poin-poinnya itu, nanti setiap poin ibu bakal kasih daun-daunnya itu buat kamu tempel di pohon keberhasilan itu. Nanti kamu bisa menemui ibu langsung di ruang BK atau nanti di ruang lain yang gak harus di ruang BK, atau sama guru BK lain. Nanti ibu coba kolaborasikan sama tim guru BK yang lain seperti itu. Oke Bu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi sedikit ibu simpulkan terkait pertemuan kita hari ini, bahwasannya ibu tahu banget kalau kamu tuh sebenarnya pengen tentu bertanggung jawab sama diri kamu sendiri sebagai siswa, yang mana kamu harus menyelesaikan tugas-tugas kamu, disiplin, tidak terlambat ini mengumpulkan tugas, tidak terlambat masuk sekolah. Terkait manajemen waktunya kamu diperbaiki lagi. Cuman kamu ternyata punya kebiasaan buruk dari yang tadinya setiap hari emang kamu harus wajib banget ngegame nih, setiap hari nggak bisa memanajemen waktu kamu, terus kamu nggak bisa mengutamakan tugas-tugas yang lebih urgent dulu. Dengan adanya seperti itu, harapannya seperti yang tadi ibu sampaikan, ibu sedikit memberikan salah satu cara. Semoga kamu bisa menempatkan diri kamu di sini, bisa menerapkan hal itu, dan kedepannya kamu semakin bisa berkembang. Nah dengan adanya seperti itu, nanti dengan harapan nilai akademik kamu tuh semakin menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena ibu tahu banget kalau setiap kita naik level atau naik semester itu pasti tugas itu kan semakin sulit gitu. Dengan adanya seperti itu, semoga kamu sedikit bisa lebih berkembang gitu. Harapannya seperti itu. Aku mau ngomong apa ya? Lupa. Benar. Terus sih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini?
sementara belum sih Bu. Ini kan berarti ini aku langsung mulai hari ini atau gimana Bu? Oke, kira-kira kamu sanggupnya kapan? Besok atau nanti? 2 hari ke depan? Besok aja kali ya Bu ya. Maksudnya mulai bikin apa namanya poin-poin buat nanti diisi Iya, di target. pohon itu. Mm-mm. Nah nanti aku bikin dulu ininya kali ya Bu. Yang tadi kata Ibu bilang yang target-targetnya itu Iya. hari ini nanti pulang sekolah. Terus nanti kalau misalnya aku udah bikin besok palingan aku ini nanya ke Ibu lagi jadwalnya atau yang targetnya tadi Iya. gitu. Terus nanti kalau misalnya udah bener terus baru pulang sekolahnya baru dicobain itu Bu, nggak apa-apa Bu? Oke, nggak apa-apa. Sementara kamu nyoba di awal, nggak usah yang terlalu berat-berat dulu. Kamu coba, kalau misalkan kamu bisa besok, ya nggak apa-apa, besok temuin aja ibu nanti di ruang BK atau sama guru yang lain, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kira-kira setelah ini kamu mau melakukan kegiatan apa? Nggak ada sih Bu, ya kayak biasanya aja ke kelas, Kelas. terus nanti ya istirahat ke kantin, terus ya kalau pulang tadi kan mau pulang sekolah nanti mau bikin jadwal Iya. tadi, terus kalau udah selesai bikin jadwal ya ngegame lagi. Game lagi. Berarti ini habis ini ada 2 pelajaran ya yang belum selesai ya? Iya Bu, Nanti pulang jam berapa hari ini? Jam 13? jam 1:30. Setengah 2 ya? Hari ini jam setengah 2 berarti pulangnya. Nanti kamu bisa istirahat dulu sementara ini. Kalau udah ada bel, jadi sebelum masuk kelas biar kamu tuh lebih fokus lagi. Karena tadi kan kamu belum sarapan ya? Boleh ke kantin nggak Bu? Boleh, karena kan nggak lama kan kamu makanya. Enggak sih, paling aku mau beli ini aja sih, beli apa namanya, beli roti aja. Oke, nanti pokoknya sesuai jamnya, nanti kalau udah jamnya masuk ya kamu masuk gitu. Oke. Udah boleh pulang ke kelas nih, ke kelas boleh ke kantin nggak? Oke. Makasih ya udah mau menyempatkan waktunya di sini, udah mau curah pendapat, curah masalah. Semoga kedepannya kamu jauh lebih bisa berkembang. Amin. Kita bisa merasakan perkembangannya itu sama-sama. Gitu. Udah bisa dipahami ya? Bisa Bu. Udah. Semoga besok ada kesempatan lagi buat kita bertemu. Kasih ya Bu ya. Iya, silakan barangkali mau langsung lanjut ke kelas. Kasih Bu. Iya.